Terus ada yang bilang gini kan, uang tidak bisa membeli kebahagiaan gitu. Nah, salah itu. Salah Pak ya. Uang bisa membeli kebahagiaan, tapi bukan dengan Anda konsumsi. Oke. Dengan Anda bagikan ke orang lain. Di situ uang membeli kebahagiaan. Kebahagiaan siapa? Kebahagiaan Anda, kebahagiaan orang yang Anda tolong, kebahagiaan orang menyaksikan kebaikan Anda, kebahagiaan orang mendengar kebaikan Anda. Ada hubungannya dengan empati nggak Pak? Kalau orang tega ya gitu. Ini kan merugikan, apalagi nyata banget nih. Sampai kemarin saya baca di sosmed itu, baru kali ini katanya kan ya, teman-teman ya cuitan Instagram biasa gitu Pak, baru merasakan kerugian di korupsi karena mobilnya sampai rusak gitu Pak. Bensinnya tuh berubah kan, oktannya itu, mobilnya rusak, motornya rusak. Itu wah, zolimnya luar biasa. Ada kaitan nggak Pak dengan kehilangan empati atau turunan-turunannya itu? Gandengannya serakah itu jadi gak berempati Mas. Oke, gandengannya ya. Sudah gandengannya. Kalau kita berempati, kita pasti gak mungkin serakah. Oke, menarik nih Pak. Kalau kita serakah pasti udah gak ada empatinya kan gitu kan. Orang serakah itu sebenarnya dia cukup untuk dirinya, tapi terus saja. Yang dengan begitu dia merugikan orang lain yang serba kekurangan. Saya jadi ingat CEO-nya Lenovo. Orang Chinese itu. Dia karena sangat berprestasi dapat bonus $10 juta. Oke. Dibagi-bagikan karyawan paling rendah. Oh ya. Sampai yang frontline itu, yang bahkan nyuci, office boy yang lain-lain itu, tiap orang dapat $300. Itu bonus dia kayak gitu udah 2 tahun dia gitu kan. Nah, jadi bukan masalah pegang uang banyak apa tidak ya. Iya. Tapi memang udah kebiasaan aja. Iya. Zuhud apa tidak, nggak tegan sama orang apa tidak. Kalau kita nggak tegan sama orang, pasti kita nggak akan serakah. Dan ini memang ini Pak ya, sudah sunatullah gitu, hukum alam. Kalau kita ngasih itu sebetulnya nggak kemana-mana, balik lagi Pak ya buat kita. Keyakinan itu mestinya yang membuat kita ringan untuk berbagi. Ya, dan itu nggak hanya dengan kita. Ada penelitian kan di mana ini ada penelitian di Pennsylvania, Profesor pendiri positive psychology itu Martin Seligman. Dia bikin tradisi setiap akhir masa kuliah, anak-anak S2 dia itu, dia minta untuk ngundang orang berjasa pada dia. Itu diminta untuk suatu terima kasih. Di acara makan malam sama profesor dibacakan di situ. Dan ketika kita berbuat baik pada orang, itu nggak hanya orangnya yang akan berbahagia, yang melakukan pun akan berbahagia. Dan nggak hanya 2 orang ini, yang melihat pun ikut berbahagia. Dan nggak hanya melihat langsung, yang mendengar ceritanya pun ikut berbahagia. Jadi efeknya ini 4 pihak ini dapat. Bukan hanya double, bukan hanya triple, tapi quadruple. Iya. Jadi itu nggak hanya balik ke kita, itu punya efek domino yang luar biasa berbuat baik itu. Bahkan bisa jadi intergenerasi. Bisa anak cucu kita dapat kebaikannya. Ada yang bilang gini kan, uang tidak bisa membeli kebahagiaan gitu. Nah, salah itu. Salah Pak ya. Uang bisa membeli kebahagiaan, tapi bukan dengan Anda konsumsi. Dengan Anda bagikan ke orang lain. Di situ uang membeli kebahagiaan. Kebahagiaan siapa? Kebahagiaan Anda, kebahagiaan orang yang Anda tolong, kebahagiaan orang menyaksikan kebaikan Anda, kebahagiaan orang mendengar kebaikan Anda. Iya. Makanya jadi amal jariah itu. Dan kebahagiaan anak cucu Anda. Gitu. Iya. Ketika dibelanjakan bukan untuk diri, malah untuk orang lain. Ya, kalaupun untuk belanja ke diri sendiri, itu milihlah experience dibanding things. Jadi belilah pengalaman. Ya Mas Sony ini mau ke Australia itu bukan bareng Papa ya. Itu akan berdampak lebih lama bahagianya dibanding cuma dibelikan motor misalnya. Iya. Umroh itu experience Mas. Iya. Itu lebih membekas dibanding Anda belikan tas misalnya. Jadi uang bisa beli kebahagiaan dengan 2 itu. Kalau kita spendingnya benar Pak ya. Spendingnya untuk experience sama spendingnya untuk
orang lain. Dan itu salah satu latihan juga tuh Pak ya, supaya nggak terjebak dalam keserakahan tadi. Ya memang gimana Mas ya, budaya kita sekarang ini dengan orang flexing, orang menunjukkan betapa kayanya saya, itu memang mendorong orang untuk begitu. Iya Pak. Ini menarik nih Pak. Jadi ada social perfectionism gitu, pengen dilihat baik gitu Pak ya, pengen dilihat oke. Padahal orang yang Anda lihat kayaknya perfect itu, ketika dia nggak di depan medsosnya dia, ya sama aja dengan kita. Fake image Pak ya jatuhnya. Fake image. Kesan palsu. Dan itu bikin penyakit sosial tuh Pak. Yes. Ada penelitian di New York University ya, dari Profesor siapa namanya itu, Jonathan Haidt, dia bilang angka bunuh diri terbesar di kalangan remaja putri itu terbesar 40 tahun terakhir. Berlipat-lipat. Kenapa? Salah satu penyebabnya media sosial. Oke. Jadi ada social perfectionism tadi itu. Jadi ingin dilihat perfect. Atau melihat temannya kok seakan-akan perfect, dia jadi merasa jadi down. Insecure. Atau ketika dia misalnya posting sesuatu, semua temannya bilang bagus, ada satu aja yang mengkritik, down langsung down. Lah itu banyak bunuh diri gara-gara itu. Jadi yang benar kata Mas Wahyu tadi itu, ini bisa berbahaya. Literally bisa bikin orang mati, Mas. Kalau remaja putri yang sangat sensitif itu bisa bikin dia bunuh diri itu. Jadi gimana Pak cara paling bijak untuk nyikapi? Sekarang memang sudah begini nih Pak, kan zamannya mau nggak mau ya, kita posting sesuatu, kita ngelihat gitu kan, buka sosmed. Jadi saya kemarin sampai ngelihat tulisan di Instagram itu bagus Pak. Sebetulnya hidup kita baik-baik saja sampai kita melihat postingan orang lain. Jadi langsung merasa kurang, merasa nggak berharga. Ya betul juga tuh, kalau nggak hati-hati malah jadi nempuh jalan-jalan yang nggak baik tuh Pak. Gimana cara bijak tuh Pak sebenarnya? Iya, saya kira caranya Mas Wahyu udah bagus dengan inner game itu. Jadi menangkan inner game Anda, nanti outer game Anda beres semua. Gitu. Jadi keserakahan, kemudian down gara-gara lihat postingnya orang lain atau flexing. Ini semua kan gara-gara kita cenderung keluar, nggak membereskan diri kita dulu. Nah, inner game kita menangkan dulu. Caranya apa? Ya satu misalnya tadi tentang masalah keserakahan. Ya bersikaplah enough is enough. Enough is enough. Ya cukup segini, sudah cukup gitu loh. Jangan kurang terus, nanti nggak ada selesainya ini. Orang serakah itu baru selesai cukup kalau udah dijejelin tanah liat kata Nabi di kuburan, baru selesai serakahnya. Kalau kata Mahatma Gandhi, sebenarnya resource di dunia ini cukup, lebih dari cukup buat semua orang. Tapi nggak akan cukup untuk satu orang serakah. Ya, semua yang ada di dunia ini cukup untuk semua penduduk bumi. Tapi jadi nggak cukup gara-gara satu orang yang serakah. Yang itu akan membuat bagian yang lain jadi nggak kebagian gitu. Ya tadi itu, dikorupsi tadi itu. Nah itu kan berawal dari diri sendiri. Kemudian juga bagaimana kita bisa bikin emotional freedom ya. Kita ini emosi kita nggak tergantung sama orang lain. Jadi mau orang lain bagaimanapun terserah. Mau flexing kayak, atau mau mengkritik kita kayak, atau mau menghina kita, atau memuji kita kebal dengan itu semua. Kalau kita sudah beres dengan diri sendiri. Lah itu kan perlu emotional freedom. Makanya kita bikin namanya training spiritual emotional freedom teknik. Teknik untuk membuat Anda bebas, merdeka secara emosi dari macam-macam ini. Supaya kebahagiaan kita, ketenangan kita, kedamaian hati kita nggak tergantung sama apa yang menjadi komentar orang lain, sikapnya orang lain, atau orang lain mau bagaimana, silahkan. Kita nggak akan tergoyangkan ketenangan hati kita. Saya kalau misalnya ada orang pamer pakai mobil Ferrari nggak kepingin, itu ada tuh yang di Instagram dia bilang ada Fortuner nyalip saya, kemudian harga mobilnya nggak sama dengan harga pelek saya. Ya Allah, iya. Nah, buat apa? Jadi membuktikan bahwa dia kayak orang kaya baru yang sama uang itu masih gitu kan. Ya saya nggak sekaya dia mungkin, tapi kan ya nggak perlu sampai kayak gitu. Nggak kepingin juga sampai kayak begitu.
Jadi ya bereskan secara internal inner game kita menangkan. Nanti yang gitu-gitu kita akan kebal, Mas. Kualifikasinya Nabi itu, Mas, yang pertama adalah kebaikan hatinya. Bukan pinternya, bukan ketaatan beribadahnya, bukan kayanya, bukan darah birunya, tapi sejauh mana dia punya hati yang nggak tegaan.